ketika ada yang pemeriksaan rapid test negatif, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menampilkan video tentang apa makna dari hasil pemeriksaan laboratorium pada penyakit corona. Baik itu PCR yang lebih kita kenal dengan pemeriksaan swab atau swab test, dan juga pemeriksaan rapid test. Nah, saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi tentang pengetahuan ini secara sesederhana mungkin agar kita bisa memahami secara sederhana seperti apa pemeriksaan laboratorium pada penyakit corona yang sekarang lagi menjadi pandemi di seluruh dunia. Tetapi sebelum video ini kita lanjutkan, saya sebagai umat muslim, saya atas nama pribadi dan keluarga, menjelang saya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hilaf atau salah, baik itu dari saya maupun keluarga saya. Dan juga saya mengucapkan juga kepada teman-teman yang muslim, ya, seakidah dengan saya, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, saya akan coba menampilkan video ini karena memang prinsip dari channel TBN adalah sederhana tapi insya Allah punya makna untuk kita semua. Oke, saya akan menggambar dulu ya sebelum kita masuk ke masalah laboratorium. Saya coba menggambar dulu. Ya, mohon maaf saya bukan seorang ahli gambar ya. Jadi saya mencoba menggambar orang ya. Gambar lidi ya, lidi. Ini orang. Ini ada badannya, ada tangannya. Kemudian ada kakinya. Semoga ini bisa kita lihat ya, bisa nampak ya. Nah, ketika seorang yang sehat tiba-tiba katakanlah ada virus corona ya, saya beri warna merah ya. Masuk menginfeksi orang tersebut. Maka ketika dilakukan pemeriksaan swab atau hapusan tenggorokan, maka hasil laboratorium swab itu akan positif. Ya. Jadi ketika hari pertama H1 ya, hari pertama masuk infeksi virus, maka pemeriksaan PCR ya, PCR dia akan menghasilkan nilai positif. Jadi dia akan terbaca positif. Nah, bagaimana dengan
pemeriksaan rapid test. Nah, rapid test ini membaca antibodi yang ada di dalam tubuh orang ini. Nah, antibodi yang akan terbaca itu ada dua. Yang pertama, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Ya. Jadi ada dua imunoglobulin yang akan terbaca. Nah, oke, saya bagi ini jadi dua ya, jadi dua. Ini jadi dua. IgG ya. Ya. IgM, ya, IgM. Karena ini yang akan muncul pertama ya. Kemudian ada yang namanya IgG. Oke. Kita bagi seperti ini. Pada hari pertama ini masih PCR atau hapusan dia positif. Nah, IgM-nya atau imunoglobulinnya atau antibodinya masih negatif. Kedua-duanya masih negatif. Ya. Ini berlangsung kurang lebih 1 sampai dengan 7 hari. Oke? Bisa ya? Bisa diikuti, insya Allah pelan-pelan. Kemudian di tubuh si orang yang kena virus corona ini belum terbentuk IgM maupun IgG yang dikatakan sebagai antibodi. Nah, setelah 7 hari, maka tubuh orang ini ketika dia memiliki stamina yang bagus, ini orang normal ya, orang normal dengan posisi stamina yang bagus, dengan kesehatannya bagus. Nah, dia akan menciptakan, tubuh ini akan menciptakan yang namanya IgM, antibodi yang namanya IgM. Ya, dia akan menciptakan itu. Katakanlah saya mungkin ini tadi virus corona, saya bentuk bulat seperti ini ya. Nah, kemudian katakanlah antigen imunoglobulin M itu saya gambarkan dalam bentuk tanda panah. Ya, anak-anak panah. Ini akan tercipta banyak dari tubuh ya, untuk menyerang si virus tadi ya. Jadi virus ini adalah antigen dan ini mulai tercipta antibodi untuk menyerang virus yang menginfeksi orang tersebut. Nah, setelah 7 hari ya, 7 hari setelah melewati 7 hari, berarti kurang lebih hari ke-8 ya, ke-8. Jadi bisa saja hari ke-7 ya, dia sudah mulai muncul dan banyak. Dia akan memakan ini ya. Nah, itu gambaran PCR atau swab test ya. Ini akan tetap positif ya. IgM-nya bagaimana? Kita lihat gambar ya. Ini IgM ya, IgM. IgM-nya akan bernilai positif. IgG-nya bagaimana?
IgG-nya belum ada, masih negatif. Nah, ini kurang lebih berlangsung sekitar hari ke-7 ya, hari ke-7 ya, hari ke-7. Mohon maaf, ini bisa hari ke-8, hari ke-7 ya. Sampai dengan hari ke-14. Kondisi ini. Ya. Jadi dengan daya tahan tubuh yang kuat, antibodi diciptakan oleh tubuh, dia menyerang atau memakan si antigen tadi. Oke? Nah, sehingga dalam laboratorium antigen ini yang imunoglobulin M itu muncul banyak sekali. Sehingga akan terbaca di saat pemeriksaan rapid test. Oke? Paham ya sampai di sini? Kemudian setelah 14 hari ya, katakanlah di hari ke-14. Oke. Ini saya ganti dengan hari ke-7 saja ya, hari ke-7. Karena bisa berlangsung di hari ke-7 sudah mulai ya. Nah, di hari ke-14 ini sudah mulai ya, di hari ke-14 tubuh karena sudah terjadi reaksi antara antigen dan antibodi ya, tubuh juga akan membuat antibodi ya yang namanya imunoglobulin G. Kira-kira saya gambarkan apa ya? Saya gambarkan bintang. Bintang. Tubuh juga akan menciptakan imunoglobulin G ya, yang banyak. Imunoglobulin M juga akan banyak. Jadi pada saat hari ke-14 pemeriksaan swab test ya, itu positif. Masih positif. Ya. Dan imunoglobulin M, IgM itu juga positif. Nah, karena tubuh sudah menciptakan yang namanya IgG ya, maka di sini akan terbaca positif. Oke, paham sampai di sini ya, penonton? Nah, berarti di sini sudah mulai terjadi fase penyembuhan. Ya. Ini berlangsung kurang lebih dari hari ke-14 sampai hari ke-21. Oke? Paham ya? Nah, kemudian setelah hari ke-21 ya, hari ke-21 maka hasil laboratorium tentang PCR atau swab test ya, di sini masih terlihat gambaran positif ya, tetapi IgM ini sudah mulai turun, mulai sedikit, sehingga tidak terbaca lagi
di saat pemeriksaan rapid test. Ya. Di sini akan muncul negatif. Ya. Tetapi yang IgG dia masih tetap bernilai positif. Masih banyak di dalam darah. Ya. Dan ini pasien atau orang ini dikatakan sembuh. Tetapi dia tetap masih kemungkinan masih bisa menularkan karena di sini masih bernilai positif. Ya. Nah, terakhir setelah kurang lebih hari ke-21 sampai 28. Ya, kurang lebih seperti itu ya penontonnya. Nah, setelah itu kurang lebih ya hari ke-28 atau ya kurang lebih 1 bulan, hasil PCR akan negatif. IgM akan negatif. Bagaimana dengan IgG? Ya, IgG tetap masih positif. Dan ini menjadi pengingat, mohon maaf penonton, ini akan jadi pengingat tubuh terhadap virus ini. Apabila terjadi infeksi lagi, maka sudah ada IgG ya, yang akan menghadapi ini, kemudian cepat terbentuk IgM sehingga orang tadi akan lebih cepat dalam proses penyembuhan, dan mungkin si virus tadi tidak bisa ngapa-ngapain di tubuh orang tersebut. Nah, biasanya pada proses infeksi di hari pertama sampai hari ke-7 muncul gejala panas, batuk-batuk. Tetapi berat ringannya gejala tergantung orang per orang. Oke. Nah, jadi ketika ada yang pemeriksaan rapid test negatif, tunggu dulu. Mungkin dia tidak terinfeksi, atau mungkin terinfeksi, tetapi belum terbentuk imunoglobulin M. Belum terbentuk antibodi. Jadi yang dua-duanya ini antibodi ya. Antibodi. Pemeriksaan untuk antibodi. Kalau ini hapusan, diambil langsung. Oleh karena itu, kedua pemeriksaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga apabila hasil rapid test negatif, jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa pemeriksaan ini tidak akurat. Tunggu dulu. Mungkin dia masuk di dalam fase ini. Mungkin dia masuk dalam fase ini. Nah, dari penjelasan singkat ini, apa sih makna? Apa sih yang harus kita lakukan ketika ini terjadi? Dan bagaimana kita menghadapi pandemi corona yang sementara berlangsung? Yang pertama, jaga stamina Anda. Jangan sampai Anda terjadi penurunan stamina. Ketika daya tahan tubuh Anda turun,
ya turun, daya tahan tubuh turun, ini akan masuk, maka tubuh dengan daya tahan yang lagi turun sulit menciptakan IgM ataupun IgG yang dinamakan antibodi ya. Jadi kalau ada yang agak sulit memahami IgG sama IgM, itu tidak apa-apa. Anda pahami saja ini sebagai antibodi. Artinya, kalau ada virus masuk, tubuh akan membuat antibodi untuk membantai si virus ini. Ketika tubuh itu dengan daya tahan yang fit. Ya. Sehingga dia bisa memerangi si virus tadi. Nah, yang pertama, jaga stamina Anda. Jaga daya tahan tubuh Anda. Kemudian, yang kedua, cegah. Jangan sampai Anda tertular. Dengan cara penularan ini sampai dengan saat ini dari ahli-ahli kesehatan masih menyimpulkan bahwa ini dari droplet penularannya. Oleh karena itu, gunakan masker. Jadi ketika Anda kena, misalnya ya, Anda kena terinfeksi, daya tahan tubuh Anda bagus, ya, Anda mungkin ya panasnya sumer-sumer, gejala tidak terlalu muncul, tetapi Anda bisa menjangkitkan penyakit ini kepada orang lain. Oleh karena itu cegah, jangan sampai kuman ini masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau dia sudah masuk juga, manfaat masker itu, dia akan mencegah ketika kita bersin, kita batuk, dia kena pada orang lain. Yaitu manfaat masker. Kemudian yang berikut, ikuti petunjuk dari yang lebih memahami. Sebaiknya jangan berbantah-bantahan. Andai pun Anda benar, ya mungkin di dalam Islam kita dianjurkan untuk menghindari untuk berbantah-bantahan. Ya. Kemudian anjuran pemerintah ikuti, karena keputusan selalu diambil dengan pertimbangan dari ahli-ahli di bidangnya. Kita harus menyayangi pemerintah, karena sekali mengambil keputusan itu tanggung jawab pemerintah sangat-sangat besar, ya. Sementara mereka berada di posisi pemerintah itu, ya mungkin 1-2 periode, tetapi tanggung jawab mereka dari dunia sampai akhirat, dan itu lama mempertanggungjawabkan itu. Ya. Jadi oleh karena itu, mohon untuk tidak sering bertentangan dengan anjuran-anjuran dari para ahli. Ya, jadi dengan penjelasan ini, insya Allah penonton bisa menyikapi tentang situasi yang berkembang sekarang. Jadi saya ya tidak menganjurkan Anda harus tidak takut, bukan. Kita tetap harus waspada, ya. Karena ketika kita sudah melakukan kewaspadaan, kita sudah berikhtiar, kemudian kita tetap kena, maka itulah takdir. Ya. Tapi ketika daya tahan tubuh kita turun, daya tahan tubuh turun, terutama pada bayi-bayi yang masih kecil-kecil itu,
sistem imunnya belum terbentuk dengan baik ya. Kemudian pada orang-orang yang berpenyakit kronik, apalagi yang berpenyakit di saluran pernapasan ya, ini manifestasinya atau gejalanya akan tampak lebih berat dibandingkan orang yang sehat. Jadi semoga ini bisa kita pahami bersama. Dan satu contoh kasus yang mungkin saya bisa share di sini. Ketika ada seorang yang diperiksa, rapid testnya positif, tetapi posisinya ada di sini. Yang muncul ini tidak muncul, tapi belum melakukan PCR ya. Ini kemungkinan dia sudah sembuh. Kemungkinan dia tidak tahu bahwa dia sudah terinfeksi. Tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, kuat, maka ketahuan nanti setelah melakukan tes, rapid test ya. Kemudian apabila ada saudara kita yang mungkin hasilnya katakanlah positif di sini ya, di sini. Nah, ini sudah mulai baik. Inilah ya, antara ini dengan ini. Atau ada berita, oh dia sudah di rapid testnya positif. Positif yang bagaimana dulu? Kalau positifnya di sini, atau sudah positif di sini, ya. Jadi sepositif apapun dia, jaga diri Anda. Bentuk perisai, tingkatkan stamina, dan senantiasa menggunakan masker. Jangan lupa yang satu lagi, sering cuci tangan dan sering cuci muka. Jangan mengorek-ngorek hidung atau mata sebelum Anda yakin Anda sudah cuci tangan. Pastikan tangan Anda bersih. Anda korek. Mungkin Anda lagi ngupil atau mata gatal. Pastikan Anda sudah cuci tangan. Oke. Demikian dulu video saya kali ini ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, mohon saya dimaafkan ya. Karena itulah keterbatasan saya sebagai manusia, tetapi untuk menyikapi kegalauan dari masyarakat tentang hasil laboratorium, aduh si A positif, dan terbentuk stigma yang negatif. Kita mau kemanakan? Dia saudara kita. Nah, dengan ini saya memaparkan sehingga Anda tidak perlu takut ya. Tetapi hindari, jaga, jangan sampai Anda kena. Andai pun Anda kena dengan kondisi seperti ini, stamina bagus, maka insya Allah gejalanya akan ringan ya. Jadi demikian dulu video saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila video ini ya, tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan menurut Anda ini baik, mohon dibagikan. Semoga bisa mendapatkan atau membuat kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekian dulu video saya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan
mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.